Shalom, selamat pagi anak-anak kami semuanya. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita akan memulai seluruh aktivitas kita. Namun sebelumnya kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita dalam melakukan seluruh kegiatan kita. Kita akan menyembah Dia, mulia sembah Raja mulia. Yesus Raja yang mulia, Dia layak menerima setiap penyembahan kita. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami mau berserah kepada Tuhan, kiranya kehendak Tuhan yang jadi atas seluruh kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami supaya kami dapat mengikuti devotion pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Kami akan memuji memuliakan Tuhan, bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang mengubah hati kita. Oleh karena itu, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan pujian ini, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku berserah di kaki-Mu. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat hari ini atas kesehatan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh datang kepadamu, mendengarkan firman-Mu, dan boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari
Lukas 22 ayat 39 sampai 53. Oke, di sini Miss akan membacakan ayat 29 sampai 44. Selebihnya kamu bisa baca nanti anak ya. Oke, ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Anak-anak, yang menjadi tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus mengendalikan diri. Nah, di sini kita akan belajar dari Tuhan Yesus mengendalikan diri. Ketika Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya, tempat yang biasa mereka kunjungi bersama. Sepertinya Tuhan Yesus akan berdoa di situ. Ya, benar. Dia meminta agar murid-muridnya juga ikut berdoa. Terlihat wajah Yesus sangat tegang dan sedih sekali. Lama Yesus berdoa sampai murid-muridnya tertidur. Yesus terus bergumul bayangan penderitaan hingga akhirnya disalibkan. Tubuh Tuhan Yesus gemetar karena sangat takut. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, keringatnya itu seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Anak-anak Miss semuanya, biasanya dalam keadaan tertekan, pada umumnya orang sangat sulit mengendalikan dirinya. Ya, tatkala jika keselamatannya terancam, apapun akan dilakukan untuk menyelamatkan diri. Anak-anak Miss semuanya, walau selangkah lagi Yesus akan menghadapi maut. Kamu tahu apa kira-kira yang dilakukan Yesus? Yesus tidak lari dari tugas yang diberikan Allah Bapa di surga kepadanya. Anak-anakku, jikalau engkau menghadapi tugas yang berat, yang membuat hatimu gelisah, membuatmu takut dan gemetar, bagaimana? Apa yang engkau akan buat? Pasti banyak di antara kita kesal, marah, bersungut-sungut, bahkan berani melemparkan barang-barang yang ada di dekatmu. Anak-anak, di sini kita belajar dari Tuhan Yesus mengendalikan dirinya. Yesus datang kepada Allah Bapanya dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Katanya dalam doanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Allah Bapa tahu bahwa Tuhan Yesus sangat takut. Karena itu Allah mengirimkan malaikatnya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus merasakan kekuatan yang berasal dari Allah untuk menghadapi segalanya dengan berani. Anak-anak Miss semuanya, Yesus tidak lari. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia meminta pertolongan kepada Allah Bapa. Inilah rahasianya. Tuhan Yesus tetap bisa menguasai dirinya. Dia mengendalikan diri dengan baik.
Lewat doa, Allah Bapanya memberikan kekuatan supaya bukan kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak Bapa di surga. Tuhan Allah menjawab doanya, bukan dengan menghilangkan segala penderitaan Tuhan Yesus, tetapi siap dan berani menanggung penderitaan. Ketika dia menemui murid-muridnya, Tuhan Yesus kecewa karena mendapati mereka sedang tidur. Padahal tadi Tuhan Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tapi melihat hal itu, Yesus tidak marah. Dia mengingatkan kembali agar mereka berdoa dan berjaga-jaga. Nah, anak-anak mis sekalian, Tuhan Yesus mampu mengendalikan kekecewaannya dan tidak melampiaskan dengan kemarahan. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, maka datanglah Yudas bersama dengan serdadu-serdadu. Yudas menyerahkan Tuhan Yesus kepada serdadu-serdadu itu. Sebagai murid Tuhan Yesus, Yudas seharusnya membela. Tapi sebaliknya, ia berkhianat. Tentu saja Tuhan Yesus kecewa kepada Yudas. Namun, apa yang dia lakukan kepada Yudas? Tuhan Yesus tidak memukul atau membentak Yudas. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mampu mengendalikan diri dari kekecewaannya terhadap murid yang mengkhianatinya. Berbeda dengan murid Tuhan Yesus. Mereka marah begitu mengetahui guru mereka akan ditangkap. Salah satu dari murid Tuhan Yesus menyerang orang yang mau menangkap Tuhan Yesus sehingga putuslah telinga kanannya. Nah, anak-anak mis, murid Tuhan Yesus tidak bisa mengendalikan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus dengan tenang menyembuhkan telinga orang itu. Tuhan Yesus mampu mengendalikan diri untuk tetap berbuat baik saat orang tidak berperilaku baik kepadanya. Anak-anakku, menghadapi situasi yang tidak menyenangkan seperti ketakutan, mengecewakan, bahkan menyakitkan, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang mampu mengendalikan diri untuk tetap berbuat baik. Mari kita juga memohon kekuatan agar dapat melakukan kehendak Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Kami boleh diajar untuk mengendalikan diri dengan baik sama seperti Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu, mengendalikan diri kami dengan baik, dan terus berbuat baik di dalam kehidupan kami. Dan janganlah kiranya kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam hidup kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyerahkan seluruh keinginan kita pada kehendak Allah. Sebab di dalam Yesus Kristus kita telah memperoleh penebusan dan diselamatkan. Mari kita menyanyikan pujian ini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan
Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.